Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Tidaklah orang yang memakmurkan masjid kecuali itu orang-orang yang dicintai, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan bersama-sama menelaah salah satu hadis yang insya Allah hadis ini sangat bermanfaat buat kita semua sebagai pengobat rindu kita, cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini akan membahas tentang akibat orang-orang yang mencintai dunia atau akibat orang-orang yang sedih urusan duniawi. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, man asbaha hazinan ala dunya lam yazdad minallahi illa bu'dan. Di dalam hadis ini telah kita sampaikan kesimpulannya bahwasanya nanti akibat-akibat orang-orang yang sedih urusan duniawi. Banyak di akhir zaman ini, mungkin lingkungan kita ini sudah banyak orang yang menampakkan kekayaannya, memamerkan hartanya, seolah-olah mereka tidak peduli dengan orang-orang yang sedih, orang-orang yang lapar. Ya, di media sosial sudah nampak gambaran berita-berita orang-orang Palestina yang mereka butuh bantuan harta, butuh bantuan makanan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain banyak orang di media sosial memamerkan hartanya, mobil mewahnya, rumah mewahnya, hartanya, sampai mana mohon maaf perempuan-perempuan memamerkan kekayaan emasnya dan lain sebagainya, seolah-olah mereka tidak peduli dengan keadaan orang-orang muslim di Palestina dan lain sebagainya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk selalu menintrospeksi diri, atau mungkin jangan sampai kita merasa sedih urusan duniawi. Kadang kita tidak punya kekayaan, tidak punya harta dan sebagainya. Jangan sampai kita masuk golongan orang yang mendapatkan akibat di dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man asbaha hazinan ala dunya. Barang siapa yang sedih, hazinan, ya, di situ kalau dalam ilmu lughat, kalau kita pakai hazin, orang yang sedih, itu pakai wazan fa'ilun, hazinun, mungkin sedihnya tidak seberapa. Tapi kalau sudah pakai kalimat hazinun, ya, banget sedihnya. Ada yang mengatakan masuk kalimat jamak taksir, terus banget, ya, banget sedihnya urusan duniawi. Sinten kemawon siapa saja yang sudah banget sedih urusan dunia, sudah dikasih gaji alhamdulillah sebulan misalnya 7 juta, 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 700.000, ada yang bahkan mungkin lebih 5 juta mungkin dan lain sebagainya. Tapi dia masih sedih, merasa kurang, intinya tidak merasa cukup dengan apa yang ia dapatkan, malah tambah sedih. Mungkin gajinya besar tapi pengeluarannya juga besar, sampai dia mumet cari sampingan sampai meninggalkan sholat, sampai orang meninggalkan majelis taklim dan lain sebagainya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yazdad, maka tidak akan tambah apa? Posisi dia dengan Allah, jarak dia dengan Allah, ya, lam yazdad minallah, jarak posisi dia dengan Allah tidak akan tambah illa bu'dan, kecuali dia akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akibat orang yang sedih urusan duniawi, Allah akan menghadiahkan dia yang pertama yaitu bu'dan, jauh. Intinya tidak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis lain, di dalam hadis Muslim, barang siapa
asbaha hazina ala dunya maka annama sakhitan Allah. Barang siapa yang sedih urusan duniawinya, kenapa kok kita ini tidak boleh sedih urusan duniawi? Di situ sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kayak Imam Malik, terus siapa lagi para ulama-ulama, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Rasulullah, semuanya tidak pernah namanya bingung urusan duniawi. Karena apa? Dia yakin. Pernah kita baca di dalam kisahnya jin dan syayatin. Iblis ini pernah ngomong sama temennya, ya. Iblis ini misinya cuma satu, bagaimana bisa menyesatkan manusia. Sudah pernah kita singgung beberapa bulan bahwasanya iblis itu punya anak setiap lahir 700. Kalau dihitung setiap waktu iblis ini melahirkan anak 700. Sedangkan lahirnya iblis ini tidak butuh waktu seperti manusia melahirkan bayinya yang butuh waktu 9 bulan 10 hari. Ini iblis butuh anak 700, tidak sampai 9 bulan 10 hari. Suka-suka dia. Kalau misalnya 1 jamnya ini dia punya anak, berarti kalau 24 jam berapa ribu anak yang dia dapatkan? 700 kali 24 jam itu. Bagaimana kalau setiap hari punya anak? Bagaimana kalau setahun itu berapa? Itu kalau dihitung mungkin miliaran itu iblis punya anak. Tetapi dalam benak iblis tidak ada pikiran masalah duniawinya. Pernah ditanya iblis sama iblis bertanya, ya iblis, kenapa kalian ini tidak pernah susah urusan dunia, tidak pernah susah urusan makanan anak-anakmu, rezekinya anak-anakmu? Kata iblis apa? Kenapa aku takut? Karena kami punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melupakan, yaitu ciptaannya. Walaupun ciptaannya itu kafir, walaupun ciptaannya membenci Allah, Allah tidak akan melupakan urusan duniawi mereka. Maka aku tidak pernah takut. Aku punya anak ribuan, tidak pernah takut anakku tidak makan. Saking aku tidak takutnya, maka aku tidak punya pikiran sedikit pun masalah dunia anak-anakku. Yang aku pikirkan dalam pikiranku, bagaimana manusia bisa tersesat. Itu iblis. Bagaimana manusia? Bagaimana manusia yang beriman? Kadang kita sendiri sehari 2 hari susah urusan anak kita ini nanti makan apa, besok ini apa-apa, bayar SPP ini sudah mumet dan lain sebagainya. Bolehlah kita memikirkan seperti itu, tapi jangan sampai berlarut sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan barang siapa yang banget sedih urusan duniawi, bukannya dia tambah dekat sama Allah, tapi illa budan. Yang pertama dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah jauh dari Allah, ada orang mengatakan orang ini kalau sudah jauh ya, dengan seseorang kaya raya, mau untuk dapat bantuan dari orang itu pun butuh waktu yang lama ya. Sampai ada orang ingin masukkan proposal, mohon maaf ini ada gambaran, orang mau masukkan proposal ke pemerintahan, dia ingin dapat bantuan, maka dia itu bisa menunggu berbulan-bulan. Ada yang baru masukkan proposal di pemerintahan menunggu cuma berjam-jam. Ada yang baru masukkan proposal bantuan ke pemerintahan nunggu berapa menit sudah cair. Padahal sama-sama prosedurnya, proposalnya ada tanda tangannya dari ini. Tapi untuk mendapatkan cair uang dari pemerintahan itu butuh nunggu. Ada yang menit, ada yang jam, ada yang minggu, ada yang berbulan-bulan, ada yang sampai tidak dapat, tidak turun. Kenapa? Karena dikatakan tidak ada orang dalam. Karena dia tidak dekat dengan yang pemerintahan itu. Coba kalau dekat, ibarat kata tangan kanan, belum ngasih sudah dikasih bantuan, baru ngomong sudah turun. Yang jauh sudah membuat proposal sesuai prosedur, tidak dapat, sampai ada yang kecewa. Saya sampai ada punya penyakit benci sama pemerintah itu gara-gara apa? Ngasih proposal sesuai prosedur tidak cair-cair.
Di situ karena apa? Dia jauh. Coba kalau dekat gampang. Begitu juga kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, minta apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah jauh, sudah naudzubillah min dzalik. Maka kalau orang yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, di situ satu, ya di situ apa? Masalah duniawinya digampangkan. Tapi masalah akhirat akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Akan dijauhkan dia dari kehidupan akhirat di dunia. Apa? Berkumpul dengan orang soleh. Kedua, akan dihilangkan rasa nikmatnya dalam berzikir. Ketiga, akan dibuat susah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Keempat, dia akan sedih di saat kehilangan apa yang ia dapatkan. Itu gara-gara apa? Yaitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, akibat orang yang banget sedih urusan duniawinya, wa fid dunya illa kadang, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunianya dia tidak bahagia, walaupun hartanya bergelimang, walaupun dia itu pinter. Kata ulama, orang yang memamerkan hartanya kepada orang lain, sebenarnya hakikatnya dia itu tidak bahagia. Kelihatannya bahagia, memamerkan harta kepada orang lain, kelihatannya bahagia, tetapi hakikatnya dalam hatinya dia tidak pernah bahagia. Karena apa? Dia pengen bagaimana bisa memiliki harta yang paling banyak, sehingga dia bisa memamerkan kepada orang lain. Wa fid dunya illa kaddan, dan di dalam dunia kata Allah Subhanahu wa taala illa kaddan, kecuali dia akan kaddan ini susah, menderita. Wong Jawa kangelan, arep entuk bondo iku butuh kangelan dhisik. Harus ngejar pangkate, harus derajate, tambah ijazah dan lain sebagainya. Hanya untuk apa? Untuk menambah gaji. Banyak orang yang sekiranya gaji ini tambah, harus sekolah lagi. Bagaimana gajinya tambah? Harus tambah pangkat lagi. Itu pun mau naikkan pangkat butuh proses berbulan-bulan, pindah di tempat lain, harus training dulu dan lain sebagainya. Maka di situ wa fid dunya illa kaddan, di dalam dunianya yang dia dapatkan hanya kaddan, susah untuk mendapatkan dunia itu. Terus yang ketiga, akibat hazinan ala dunia, ya, sedih urusan duniawinya. Yang ketiga, wa fil akhirah, di dalam akhiratnya illa jahdah, di dalam akhiratnya illa jahdah, kecuali dia mendapatkan kepayahan besok di akhirat. Maka dikatakan dalam ayat Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, dikatakan bahwasanya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, yaitu intinya pengen jadi kaya raya, nuwaffi ilaihim, maka Allah akan memberikan keinginan mereka. Maka orang yang berdoa supaya kaya raya, Allah tidak nolak. Pengen jadi orang miliarder, Allah tidak nolak, dikasih, tapi sesuai ketentuannya Allah SWT. Maka banyak orang yang merasa kecewa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara pengen kaya raya, tetap jadi miskin. Itu tetap Allah memberikan sesuai takarannya masing-masing. Kalau dia minta kaya raya, kalau takarannya ya miskin, maka tidak ada pengaruh. Ibarat kata kita menjadi miskin, menjadi kaya, tidak ada pengaruh dengan ibadah kita. Maka banyak orang yang merasa kecewa, dia pengen dekat sama Allah tapi inginnya jadi orang kaya raya. Banyak orang yang beribadah, berzikir, tapi keinginan zikirnya ini supaya jadi kaya raya, tetapi tidak menjadikan dia kaya raya. Banyak orang yang mundur menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuan pertama kali yang ia lakukan dalam beribadah ternyata hanya untuk mencari kekayaan yang ia inginkan, bukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, barang siapa yang beribadah untuk mencari tujuan duniawi, dia tidak akan mendapatkan yang ia inginkan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia beribadah yang ia inginkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan lebih daripada yang ia inginkan.
yaitu tambah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati illa jahdan. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka semua tidak akan mendapatkan besok di akhirat yang ia inginkan kecuali yaitu an-nar, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ wa fil akhirah illa jahdan, hanya payah yang ia dapatkan. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Memiliki Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat ini Allah turunkan di muka bumi. Satu rahmat Allah turunkan di muka bumi. Salah satu bukti rahmatnya Allah turun di muka bumi yaitu bagi seorang ibu menyayangi anaknya. Bagaimana kita melihat ibu kita memelihara kita, mendidik kita dari bayi yang tidak melihat dunia, gelap melihat dunia, lama-lama bisa melihat. Awal kita tidak bisa berkata apa-apa sampai kita bisa berkata A, B, C, D. Karena apa? Rahmatnya seorang ibu. Itu satu rahmat Allah turunkan di muka bumi ini dan bisa dirasakan oleh siapapun. Tapi tinggal 99 rahmat ini diturunkan di mana? 99 rahmat Allah turunkan di akhirat, dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Satu rahmat saja diturunkan di dunia, kita bisa merasakan sedemikian rupa. Ulama menyayangi kita, guru menyayangi kita, para habaib menyayangi kita, para ulama menyayangi kita, para kiai menyayangi kita. Itu satu rahmat, imbasnya seperti itu. Bagaimana yang 99 rahmat itu? Seandainya 99 rahmat itu diturunkan di muka bumi, mungkin kita akan lebih melihat tampak yang luar biasa. Satu saja sudah tampaknya luar biasa. Bagaimana yang 99? Ternyata yang 99 ini Allah simpan. Rahmat itu diberikan besok di yaumul qiyamah kepada orang-orang yang beriman. Maka di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, dalam arti pesantren itu saya ingat kalau guru kami mengartikan Bismillahi, kalau menyebut asmanya Allah, Ar-Rahmani yang gadah sifat Rahman Rahim kagem makhluk ing alam dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmi tergadai sifat kasih sayang kagem kaulane khusus ning akhirate. Yaiku wong beriman tok. Berarti Ar-Rahim ini rahmatnya Allah yang khusus yaitu 99. Sedangkan Ar-Rahman cuma satu rahmat Allah berikan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Itu nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau 99. Maka mudah-mudahan kita beruntung. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang mendapatkan 99 rahmat besok di yaumul qiyamah yaitu Ar-Rahim insyaallah. Terus juga akibat orang-orang yang banget sedih urusan duniawinya, Allah mengatakan wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman la yanqati'u anhu abada. Allah Subhanahu wa taala menaruh dalam hati orang tersebut alzama. Bahasa alzama itu berarti Allah menaruh dan ibarat kata apa? Dipaku. Tidak akan pindah-pindah, permanen rasanya. Itu makna alzama. Berarti Allah menaruh sifat hamman, sifat susah, gelisah, resah, bingung, itu Allah tancapkan secara permanen. Tidak bisa dipindah-pindah di dalam hatinya orang-orang yang sedih urusan duniawinya, ngejar duniawinya. Itu Allah tanamkan itu. Kayak bahasanya dicor. Nah, dicor kan tidak bisa pindah-pindah wes di situ. Maka ditaruh di situ la yang qati'u anhu abada. Ditambah kalimat abada. Dalam ilmu lughat saja kalau sudah alzama itu sudah tumancep, tidak bakal pindah-pindah. Ditambah kalimat abada, wes tambah. Alzama wes tidak bisa pindah-pindah, ditambah abada, ditambah kuat di situ. Ibarat kata wes tidak bisa kemana-mana di situ. Ditaruh di dalam hati orang-orang yang gila dunia, orang-orang yang gelisah urusan dunyane, hamman, sifat susah, gelisah, resah. Maka orang-orang yang mohon maaf, orang yang miskin
Tapi miskinnya ini sedih urusan duniawinya, dia tidak akan bahagia. Wis miskin tidak bahagia. Kaya masih ketok, kaya aja urusan duniawinya sudah dikasih hama. Maka ada satu ulama mengatakan muhibbud dunya la yanfaqu min salas. Orang-orang pecinta dunia sama orang yang sedih. Pokoknya intinya kaitan dunia ini mau sedih, mau cinta, tetap Allah tidak kasih bahagia. Haman, dikasih susah, gelisah, bodoh. Orang yang cinta dunia, baik itu punya harta atau enggak, tetap dalam hatinya ini ada ham, punya rasa susah, gelisah, bingung di situ. Wa syughlan la yafragu anhu abada. Allah juga nancapkan di dalam hati orang-orang yang sedih urusan dunia ini syughlan, dikasih sibuk, la yafragu anhu, sibuk sing ndak pernah berhenti. Intine napa? Wong nek wis sedih urusan dunia, seneng urusan dunia, niku 24 jam pikirane dunia terus. Ndak ada pikiran istirahat urusan dunia. Wis tak istirahat sejenak mikir Gusti Allah. Ning hadir wis tak pikirane dunia. Nalika salat yo dunia. Intinya dia ndak ada waktu kecuali dalam pikirannya hanya dunia dan dunia dan dunia. Naudzubillah min dzalik. Maka di situ syughlan la yafragu anhu abada. Sibuk, ndak ada waktu kosong mikir nang ibadah. Walaupun posisi dia ibadah, tapi pikirannya sibuk urusan dunia ini. Walaupun dia membuka Al-Quran, tapi lisannya baca, tapi hatinya syughlan, sibuk urusan dunia ini. Sampai-sampai sholat duha dikain nepi sekiranya untuk bondo, tahajud bi sekiranya engkau dari wong sugih, sampai haji bi nanti ngomongin wong haji dungone mandi tak ning ngisor Ka'bah tak dungo supaya mulai dari wong kaya raya. Nah, ini kan berarti syughlan. Wis di tempat yang nikmat sampai digambarkan orang-orang pecinta dunia, orang-orang yang pikiran di dunia, sampai-sampai seolah-olah dia itu sudah di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah nawari, kamu minta apa? Jawab, aku njaluk supaya sugih, kaya raya. Para sahabat kalau sudah dekat Nabi Muhammad ditanya, ada sahabat bertanya kepada Rasul bertanya, kamu minta apa? Jawabnya apa? Murafaqatuka fil jannah. Bisa berteman bersanding dengan engkau ya Rasulullah di surga. Oh nih. Padahal Rasulullah nawari sampai jaluk nopo, jaluk sugih tak jaluk no Gusti Allah, jaluk apa ditawari. Tapi kalau orang cerdas seperti sahabat jawabnya murafaqatuka, yaitu bersanding berteman bersama engkau ya Rasulullah di surga. Oh nih. Niki nak cerdas. Orang sudah di depan Ka'bah, dungane mandi, lu jaluk kok mulai sugih kaya raya. Jaluknya sepele, padahal di depan yang mulia, sangat adil itu. Begitu juga orang sudah di dalam majelis taklim, sudah di pertamanan surga, lu jaluknya kok dunia. Orang sudah zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 setiap pagi, sudah dekat lisannya sudah bisa zikir. Wong iso zikir itu nikmat. Lu malah pikirannya 450 supaya aku kaya raya. Orang suge-suge ninggalno. Kan sudah nikmat itu. Hasbunallah, tahajud dikira Masya Allah. Padahal dikatakan orang yang bisa tahajud itu sudah termasuk da'bus sholihin, masuk golongan orang soleh. Apakah kita mau nama kita dicoret dari golongan orang yang soleh gara-gara apa? Pengen jutaan, pengen miliaran. Maka kalau tidak salah itu Syekh Ibrahim bin Adham, waktu itu dia itu kemiskinannya itu didengar oleh orang-orang kaya. Satu ulama tenar miskin, siapa yang tidak mau mendekati? Orang-orang kaya ini berusaha pengen mendekati Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham ini dia terkenal orang miskin, ulama hebat, dikenal miskin. Orang-orang kaya berusaha bagaimana aku bisa dekat dengan Syekh Ibrahim bin Adham. Semuanya bawa uang. Setelah ada satu orang kaya bawa uang, satu koper bahasa dilihat oleh Syekh Ibrahim bin Adham, terus Syekh Ibrahim nangis. Apakah
kau mau, aku tidak mau namaku dicorek golongan orang-orang yang masakin. Beliau tidak mau namanya itu dicorek dari golongan orang-orang masakin, golongan orang-orang miskin gara-gara ini. Dikembalikan, aku tidak mau. Terus orang kaya itu tanya, kenapa engkau tidak mau dicorek dengan golongan orang masakin? Karena orang-orang yang miskin itu pintunya surga. Aku tidak mau hilang dari golongan orang-orang yang pintu surga. Miftahul jannah hubul masakin. Aku tidak mau dicorek dari golongan orang-orang pintu surga. Maka aku tidak mau. Itu satu koper dikembalikan. Itu kalau orang-orang yang masya Allah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Situ syughlan la yafragu anhu abada. Terus lagi akibat orang-orang yang hidupnya ini sedih urusan duniawinya, wa faqran la yanalu ginan abada. Tidak pernah namanya dia itu merasa cukup. Faqran, fakir, kurang dan kurang, serakah sampai kapan? Abada. Selawas-lawasnya. Kata ulama, man abada ini fakirnya tidak cuma di dunia, di akhirat juga di fakir. Fakir di dunianya dia ada kesusahan, fakir di akhirat ada penderitaan. Apa? Dia tidak punya amal kebaikan sedikit pun. Karena apa? Urusan di sini, waktu di dunianya dia urusan dunia. Maka di situ fakir. Fakir makna di sini bukan fakir terus tidak punya hartanya, tapi fakir hatinya. Dia selalu serakah dan serakah. Fakir urusan akhirat tidak punya sama sekali. Karena apa? Semua 24 jam pikirannya dunia. Maka di situ fakir la yanalu ghina abadan. Tidak dapat, tidak memperoleh, tidak memiliki rasa hati yang bahagia di situ. Abadan selawas-lawas ini. Terus juga akibat orang-orang yang hazinan ala dunia, yaitu wa amalan tuskiluhu abada, yaitu sifat tulul amal. Dikatakan tulul amal itu turaqabu ma yastab'idu usuluhu, yaitu dia memperhatikan dunia sampai dia berpaling dari akhirat. Itu tulul amal. Intinya mikir no masa depannya tapi lali ibadahnya. Mikir no piye aku dadi wong kaya besok tapi tidak pernah mikir ibadahnya ditompo apa enggak di situ. Nah, itu termasuk tulul amal. Itu Allah taruh di dalam hati orang tersebut abadah sampai dia besok di akhirat pun seperti itu. Maka di situ dikatakan beberapa akibat orang-orang yang sedih urusan dunia nih, senang urusan dunia nih, di situ Allah ngasih budan jauh dari Allah, kadang susah hidupnya, juhdan payah besok di akhiratnya, dan di dalam hatinya Allah kasih sifat gelisah, dikasih sifat sibuk urusan dunia, dikasih sifat serakah urusan dunia, sehingga dia tidak bisa menemukan kebahagiaan sedikit pun di dalam dunianya, bahkan besok di akhirat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang tidak gila dunia, termasuk hamba Allah yang tidak sedih urusan dunia ini, sudah kita serahkan urusan dunia ini sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemarin, mohon maaf, kemarin waktu kemarin haul di Gresik, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghar, itu kita duduk sama satu orang. Orang ini orang tua. Pas, mohon maaf kan dia pagi-pagi hari Senin pagi kan ada maulid itu. Bapak-bapak ini duduk, orang-orang dalam proyek, sebagian kan proyek makanan di Nampan itu. Ada teman saya itu berdiri, Mbak, saya tak ambil makanannya. Mbak jawab ngomongnya, tidak usah, duduk aja. Kalau Allah sudah menentukan itu Nampan rezeki buat kita, pasti datang. Padahal orang ngeroyok nih, jalur Nampan, oh ya, kita sama mbahnya tuh duduk, katanya, Mbah, jenengan orang mana? Saya orang Surabaya. Orang Surabaya. Orangnya biasa. Mbah, itu biar apa? Jangan, duduk aja wes. Kalau itu nampak rezeki kita pasti sampai. Subhanallah. Ya wes ndereke Mbah. Terus takut saya Mbah, berarti kayak Imam Malik ya Mbah. Imam Malik sama Imam Syafi'i ya Mbah.
Ya wis ngono ning ya ora usah diomongke. Jenenge rezeki ku ya nak wayahe sampai. Untung mbah iki gak ngerti, aku nak ngerti sidak akeh, mohon maaf. Saya di Solo ikut bantu dakwah, wah iki ustaz kok imane ora kaya ngene ya. Tak tunggu, Mbah. Dangu lho, Mbah. Wis to, sabar. Jenenge rezeki ya kudu sabar. Imam Malik nunggu rezekine digawa, Imam Syafi'i ya nunggu. Subhanallah, ada orang bawa nampan itu, mungkin dia itu cari kawan untuk makan bareng. Lewat di halaqah kita, pas waktu itu kita 3 orang. Nah ini duduk ini, duduk sing bae mesem. Nah, awake dhewe ora sang royal sing nyetori. Lah terus ditakoki, Bapak sing nggo nama, Pak, jenengan bawa nampan ini tadi melu royal sudah punya teman. Ndak saya keroyok tak goleki kanca. Lah iki kok wong telu tak bagi makan bareng. Subhanallah, saya jawab, bener, Mbak. Nek ora sang keroyok nak jatahe nampan iku ning awake dhewe. Subhanallah, datang sendiri berkata, tanpa kita ngeroyok, Allah nganterkan makanan ke mbah itu. Padahal mbah itu baru ngomong beberapa menit lagi berkata. Saya mikir, wah ini wali nih. Ya, belum apa-apa, terus tetep begini. Nah yakin, ya sampai ternyata. Mungkin sebagian orang mosok sana ngeroyok aja sampai dibelani ngeroyok belum tentu entuk. Apa meneh sing duduk kayak gini, ya bakal ora entuk. Tapi karena sabar dan yakin, mungkin namanya ono tulisannya jenenge mbah iku digawa, diterke ning ngarepe mbah niku masyaallah. Malah sing gawa iku cuma ngambil apa? Mbah, tabarukan toh. 30 terus pergi. Kita 3 orang sampai entek sak nampane. Karena apa nih? Berarti ini rezeki nih kok. Subhanallah. Maka jadi kalau kita ini yakin, ya, ibaratnya yakinlah seperti yakinnya iblis akan rezekinya. Iblis tidak pernah namanya susah urusan rezekinya. Tapi iblis itu susah. Susahnya apa? Susah nak umat Nabi Muhammad itu harus yang mlebu swarga. Iku susah iblis. Iblis masalah rezeki tidak pernah susah. Tapi kalau kita mungkin umatnya Rasulullah susahnya banyak, salah satunya susahnya urusan makan minum rezeki. Sing iblisnya tidak susah urusan rezekinya, mosok kita ini kok susah urusan rezeki. Padahal kita ini sedikit banyak mengenal, mencintai Nabi Muhammad, cinta sama Allah. Iblis yang benci sama Allah, iblis yang benci sama Nabi Muhammad saja tidak pernah susah urusan rezeki, dan Allah ngasih rezeki sampai anaknya 700, ya alhamdulillah aman-aman saja, ya. Tidak ada yang masuk rumah sakit. Nah, karena apa? Mereka yakin. Maka kalau sudah yakin, insya Allah Allah akan mengurusi segalanya urusan dunia kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin urusan dunia kita, yakin akan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dilanjut dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, tangkusu kulla yaumin min umrika wa anta la tadri. Ini Allah mengingatkan kita. Ibarat kata, kadang kita itu lupa, lengah. Kita sering kadang anak-anak kita happy birthday to you, ibarat apa? Doakan panjang umur. Ternyata apa di sini? Tangkusu kulla yaumin min umrika wa anta la tadri. Setiap hari tangkusu apa? Kurang min umrika. Umur kita ini ternyata apa? Setiap hari berkurang. Makanya semakin tua tenaga kita, tulang kita sakit-sakitan. Coba umur wong 80, 80 suruh olahraga, lari. Mesti kok badon mesti mijetke. Karena apa? Tulangnya sudah kuat. Suruh jalan. Mohon maaf kemarin waktu di hall, ya. Waktu pribadi saya itu waktu sekolah, waktu mondok suruh jalan 7 kilo oke. Sekarang suruh jalan 3 kilo mikir-mikir saya, ya Allah kroso ternyata. Kemarin saya diajak teman saya, tak kira itu deket, saking asiknya banyak orang jalan. Kemarin itu sedikit saya bingung gitu waktu di Gresik itu, tempat saya beda, jalannya beda, saya bingung, lu kok keliru. Itu saya sudah ngos-ngosan, tulang saya sudah kroso ndak enak. Wis beda ya, umur 40 kok sama umur selawe. Kok wis kroso.
Jak mlaku umur selawe oke. Umur 40 saya kejak jalan, tulangnya kroso, nyut-nyutan. Niki dikatakan tangkusu kula yaumin min umrika wa anta tadri. Umure sampeyan, umure kita niki ternyata setiap hari berkurang. Wa anta la tadri kata Allah. Tapi sampeyan kita ini tidak tahu, tidak sadar. Gara-gara apa tidak sadar? Karena dunia. Karena apa? Harta. Tapi kalau kita ini ingat sama Allah, kita sadar, ya Allah, semakin tahu kok umur berkurang. Makanya kita lihat perputaran hidup kita. Awal kita lahir tidak bisa melihat dunia, gelap. Tangan kita tidak bisa apa-apa, cumanya bisa nangis, merengek, terus lama-lama bisa merangkak. Bayi yang merangkak, coba suruh jalan, tulangnya langsung sakit. Anak umur 2 tahun mulai jalan, umur 3 tahun bisa berjalan dan lain sebagainya, umur 15 tahun sampai umur 25 sehat. Tapi kalau sudah umur 80, 90, umur 70-an, 60 ke atas sudah kelihatan ketok rematik lah, terus nopo nih ketok pegel-pegel ketok, sirene nyut-nyutan ketok, mangan daging sate sak tusuk darah tinggi, ya kan? Kalau umur 25 mau 10 tusuk, 20 tusuk oke. Yang 1 tusuk, makanya mbak-mbak itu kalau musim kurban mikir-mikir, dipamer notok. Ya, harus makan ya kok masuk rumah sakit, orang makan ya itu ambunin tok. Makanya orang-orang yang sudah tua itu kalau korban itu susah deh, serba makan daging. Ya, tapi kalau tidak ada, diharap-harap ngejak putune ini rumah makan daging. Di sini ternyata takusu kula yaumin umrika wa anta la tadri. Maka hakikatnya orang-orang yang ulang tahun, anaknya ulang tahun diberikan kue, dikasihkan, ya bolehlah mensyukuri nikmat Allah, tapi ketahuilah sebagai orang tua harus menasihati, nah umurmu ini sudah kurang. Sing awalnya 63 tahun sudah dikirimi 5 tahun berarti kurang pirona. Jangan malah nak panjang umur, tambah umurmu, orang tambah umurmu, kurang umurmu. Kalau kita menasihati anak kita, nak umurmu itu berkurang, berarti kowe kudu eling tambah eling kali Gusti Allah. Tapi dinasihati tambah umur, jadinya anak berpikir berarti tambah umur bisa jadi 200 tahun, semakin ribuan tahun, berarti hebat ini. Ternyata enggak. Nah disitulah maka Allah mengatakan tangkusu kula yaumin min umrika wa anta la tadri. Setiap hari, bukan setiap minggu, Allah mengatakan setiap hari umurmu berkurang. Minimal apa? Tenaga itu berkurang. Maka kita lihat kalau semakin tua umur kita, kegiatan aktivitas kita yang ekstrim-ekstrim mungkin berkurang. Sepedaan tidak kayak orang yang muda, bisa sampai jauh. Tapi sekarang mohon maaf, orang tua-tua pun kalau sepedaan tidak mau kalah sama anak muda. Bahasanya tidak mau kalah. Tapi kalau sampai rumah sudah rematiknya kumat, ya kan? Kelihatannya kuat-kuat itu. Maka di situ wa anta la tadri kata Allah. Kamu tidak tahu, la tadri. Wa atika kula yaumin birizqika wa anta la tahmad. Pada setiap hari Allah Subhanahu wa taala mendatangi kita. Dengan apa? Rahmatnya. Setiap hari ini Allah mendatangi kita dengan rahmatnya. Salah satu bentuk rahmatnya Allah rezeki. Kita bisa makan, bisa minum, bisa punya uang, bisa jalan, bisa jogging mana-mana. Tetapi wa anta la tahmad kata Allah. Tetapi kalian tidak pernah bersyukur. Dikasih bisa jalan, ngomong orang dia, Allah tidak perhatikan kita. Kita di dompet masih ada orang 100 bilang saya masih golongan orang miskin. Apa? Dikasih kesehatan, Allah tidak perhatikan kita. La tahmad di situ. Allah sudah mengatakan wa anta la tahmad, tetapi kalian tidak pernah bersyukur, tidak pernah memuji kepadaku. Sing dipuji nang duwe akeh muji kerjaane. Kalau dia punya dimuliakan orang, dia memuji karena pangkatnya. Dia disegani orang karena dia merasa gelarnya tinggi. Padahal yang menjadikan itu semua Allah Subhanahu wa taala. Tetapi antara tahmad kata Allah, tetapi kalian tidak memuji kepadaku, tidak bersyukur kepadaku. Maka fala bil qalil takna. Dengan sedikit kalian tidak merasa terima, tidak qanaah. Kasih sedikit ngumpah-ngumpah.
marah-marah. Wala bil kasir tasbah. Dikasih banyak tidak cukup, merasa kurang, tidak kenyang, rakus dan lain sebagainya. Nah, disitulah nasihat Allah Subhanahu Wa Taala buat kita tentang kaitan duniawi. Jangan pernah kita terlena, karena hakikatnya kalau kita terlena, yang kita dapatkan hanya sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama mengatakan jangan pernah hidupmu kau gadekan umurmu hanya mengejar duniawi. Sedangkan yang kau dapatkan hanya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kau ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang masakin, maka hidupmu akan menderita. Kalaupun Allah menentukan hidupmu kaya raya, maka yang kau dapatkan hanya yaitu kaddan wajah dan susah menderita dunia dan akhiratnya. Waliyadzubillah. Terus lanjut di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, ma min yaumin, tidak ada hari illa wa yatika rizquka min indi. Tidak ada hari, tidak ada waktu kecuali rezeki yang datang kepadamu. Rezeki yang kau makan, minuman yang kau minum, sesuatu yang kau rasakan, itu min indi, kata Allah, dariku, bukan dari yang lain. Wa ma min lailatin, dan tidak ada suatu malam illa wa ya'tinil malaika min indika bi amalin qabih, dan tidak ada suatu malam kecuali malaikat mendatangiku dengan apa? Membawa amal jelekmu. Maka ada amal yang diberikan kepada Allah setiap sore. Maka para ulama menganjurkan kepada kita jangan lupa di saat akhir malam, yaitu sore mendekati maghrib, hati kita lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai amal kita diterima oleh Allah, posisi kita dalam keadaan lupa, yaitu sore hari. Ada yang mingguan, ada yang tahunan dan lain sebagainya. Di situ ternyata setiap hari, setiap sore, maka para ulama kalau setiap sore mesti baca zikir, wirdul latif, minimal istighfar, astagfirullahal mu'min wal mu'minat 27 kali mau mendekati maghrib. Maka ulama-ulama di Hadramaut itu sering memesan orang-orang yang datang Hadramaut, mesti dipesan jangan pernah melupakan 4 waktu. Jaga 4 waktu ini, yaitu waktu mau maghrib, waktu setelah maghrib, waktu mau subuh, dan waktu setelah subuh. 4 ini jangan kau lupakan. Perhatikan. Kau pengen diperhatikan oleh Allah, minimal perhatikan 4 waktu ini. Kalau kau melupakan 4 waktu ini, jelas kau pasti dilupakan oleh Allah waktu yang lainnya. Kalau kita melupakan waktu sebelum maghrib, berarti tandanya seharian tadi kita dilupakan oleh Allah SWT. Waktu ba'da maghrib kita lupakan, maka sampai malam pun, mungkin tidurnya pun lupa sama Allah SWT. Kalau sebelum subuh kita lupa sama Allah, berarti menandakan sebelumnya kita lupa sama Allah SWT. Setelah subuh, nah ini, kalau kita sudah lupa sama Allah, maka subuh sampai sorenya bisa jadi Allah melupakan kita. Maka jangan salahkan kalau di saat kita mencari rezekinya Allah susah payah, banyak gelisahnya, banyak mumetnya. Karena apa? Setelah subuh kita sudah lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pada subuh ingat sama Allah, insya Allah Allah akan mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita mengingat sama Allah sampai sore, insya Allah. Kalaupun ibarat kata tak susah dapat rezeki, tapi minimal hati kita merasa bahagia dan qanaah. Maka para ulama-ulama dulu ya, dapat harta saja dikasihkan orang, tidak dapat mereka menikmati. Bahkan banyak ulama mengatakan, aku itu bisa menikmati hidup kalau aku tidak punya apa-apa. Bisa menikmati hidup kalau aku tidak punya apa-apa. Kalaupun aku punya, bagaimana segera yang aku miliki kubagikan kepada orang-orang lain. Itu ulama-ulama dulu, orang-orang soleh dulu. Maka walaupun kita tidak bisa meniru mereka, setidaknya jangan sampai pikiran kita gunakan untuk memikir duniawi di situ. Terakhir dikatakan takulu rezeki wa taksini.
engkau memakan rezekiku, tapi ujungnya rezeki itu kau gunakan tak sini berbuat maksiat kepadaku, durhaka kepadaku. Wa anta tad'uni, dan engkau berdoa kepadaku, fastajibu laka, aku mengabulkan keinginanmu. Wa khairi ilaika nazil, kebaikanku turun kepadamu, kau rasakan. Wa syarruka ilayya wasil, tetapi kemaksiatmu kau setorkan kepadaku, kau tunjukkan kepadaku, padahal makanan, rezeki, semuanya itu semua dari aku. Fa ni'mal maula analaka, maka sebaik-baik Tuhan yaitu aku buat kalian. Kenapa? Karena Allah memberikan kita kebaikan, tetapi di sisi lain kita memberikan kepada Allah, menyampaikan sesuatu kepada Allah hal yang buruk dari kita sendiri. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur, selalu qanaah, selalu yakin akan rezeki-rezeki Allah, sehingga nanti kita termasuk hamba Allah yang diridhai oleh Allah zahir wa batin fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.